Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun lan iku wenang. Wa jaizun utawi perkara kang wenang fi haqqihim ing dalam haqqe rusul iku min aradin sifat bi ghairi naqsin kelawan tanpa kurang ka khafifil maradi kaya dene enteng lara. Ayajibu ala kulli mukallafin ayata kita anal jaiza fi haqqi rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam wuku'ul a'radil basariyati allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah kal maradi al-khafif wa nabi kal akli wa syurbi wal bai'i wa siroi wa safari wal qatli wal juruhi wa tazawuji wa dukul aswaq wa naumi lakin bi a'yuni faqat duna qulubihim wa khurujul mani lakin bimtila'il awiyati faqat dunal itilami di anahu mintala ubis syaitan wala yajuzuli syaitan ayyatasallatu alaihim wa talilu ala jawazi dhalika al musyahadah di anna man hadarahum syahadal a'rad al-basariyah allati waqa'at bihim wa man lam yahdurhum balaghul khabar mutawatir ala dhalik. Ibu-ibu, ada sifat yang disebut dengan sifat jaiz. Sifat yang boleh-boleh saja ada pada diri Rasul. Rasul itu berbeda dengan malaikat. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tercipta dari cahaya yang sangat lembut. Kalau Rasul tercipta dari tanah seperti kita manusia. Jadi sifat-sifatnya Rasul karena beliau-beliau juga manusia itu juga memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya. Dari sini sudah jelas apa belum? Para nabi, para rasul itu juga memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya. Perlu makan, perlu minum, melakukan jual beli, melakukan perjalanan, bisa terluka, menikah. Dari sini sudah paham apa belum? Bedanya dengan kita manusia biasa ini, Rasul itu meskipun memiliki sifat kemanusiaan, tapi tidak akan sampai turun derajat. Kalau manusia yang bukan Rasul sama-sama memiliki sifat kemanusiaan, tapi masih mungkin turun derajat, bisa hina. Tapi kalau Rasul tidak mungkin turun derajat, tidak mungkin hina, meskipun memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dari sini sampun paham apa belum? Paham. Seperti contoh sakit. Kalau sakitnya para rasul itu sakit yang ringan, tentunya tidak akan sakit yang sampai menghinakan diri. Misalkan sampai lumpuh, sampai buta, sampai tuli, sampai bisu, itu kan sakit. Juga sifat kemanusiaan. Tapi tidak akan sampai terjadi pada diri para rasul. Sudah jelas ya? Nah, ini keadaan-keadaan duniawi yang tentunya bersifat sementara. Kita yang punya saudara misalkan buta atau tuli misalkan, ini masih di dunia saja. Kelak kalau di akhirat juga sudah tidak buta, sudah tidak tuli lagi. Dunia ini namun sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Makanya ketika wonten tiyang wuta niku kok atine pas neru iman ngoten tambah bunga.
Bungain apa? Karena terhindar dari maksiatnya mata. Tapi abot sabar untuk menghadapi yang seperti itu abot. Mungkin kalau panjenengan sing nggak ada ujian, derek-derek nggak ada ujian, disukani sabar. Amin. Sementara kemudian Rasul juga makan, Rasul juga minum. Tapi bedanya dengan kita, makan dan minumnya Rasul tidak akan menghinakan diri Rasul. Contoh kan Nabi Muhammad itu kalau makan dan minum, perutnya dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 kosong untuk angin. Jadi tidak ada istilah Rasul itu rakus dalam makan, tidak ada. Sama-sama makan, tapi kalau sampai rakus kan sampai menghinakan diri gitu. Tapi kalau Rasul tidak. Karena apa? Karena Rasul tidak akan makan kalau belum lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Jadi makan pun tidak akan sampai menghinakan diri. Mungkin yang sering diceritakan tentang kisahnya Nabi Ayub nih mungkin. Nabi Ayub itu kan ceritanya ngoten suwakit sampai kata uler. Nah, itu cerita-cerita ngoten niku nampaknya perlu dipelajari lagi. Sampai namun tembung krungu. Karena apa? Karena sudah jelas meskipun Rasul itu bisa sakit, tapi tidak mungkin sakitnya itu sampai menurunkan derajatnya. Kalau sampai ada ulernya, pulau panjenengan kawan lek tinggal yang biasa ngoten kan ya aras-aras nanti ada kepanggil. Jadi cerita yang Rasul Nabi Ayub sampai kata setan itu perlu dipelajari ulang. Atau ceritanya Nabi Yakub yang ditinggal sama Nabi Yusuf sampai buta. Nah itu kan masuk Rasul buta. Aslinya nggih boten sampai buta ngoten boten. Saking suwine nangis, niku lha ditinggal yugane sampai boten saged ningali, boten sing buta-buta kados nggih permanen ngoten boten. Berikutnya Rasul juga tidur, tapi tidurnya beda dengan tidur kula panjenengan. Kalau tidur kula panjenengan kan tidur lahirnya tidur, batinnya tidur. Kalau Rasul lahirnya tidur, batinnya tetap ingat kepada Allah. Jelas nih. Rasul juga keluar sperma, maklum nih. Tapi beda dengan keluar spermanya manusia biasa. Kalau Rasul itu keluar sperma ketika wadahnya memang sudah full, memang sudah harus dikeluarkan. Misalkan memang dengan jalan hubungan suami istri ngoten niku, halal-halal ngoten niku. Tapi kalau orang biasa ngoten niki biasanya bisa keluar sperma dengan cara yang haram, atau mungkin bahkan dengan mimpi basah. Rasul itu tidak mengalami mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah itu adalah tidak lepas dari permainan setan. Permainan setan. Jadi anak-anak muda yang sering melihat tontonan-tontonan yang tidak layak itu kan ada imajinasi di situ. Kemudian dia bermimpi banyak setan yang bermain-main di situ. Hanya sampai terjadi mimpi basah. Nah, Rasul tidak mengalami sampai seperti itu. Meskipun juga keluar sperma. Ini diketahui dari mana kok Rasul-Rasul itu bersifat seperti manusia? Dari para sahabat kalau Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu yang menceritakan tentang aktivitasnya para Rasul. Memang seperti manusia biasa, tapi banyak keistimewaannya. Kesimpulannya, Rasul niku nggih memiliki sifat-sifat kemanusiaan, tapi sifat-sifat kemanusiaannya tidak akan sampai menurunkan derajatnya. Saking begini, napa wonten sing badhe dibahas?
besar ya. Terus mangke ten surga niku wonten lare-lare alit yang dinamakan wilman, ada yang menyebutnya wildan. Anak-anak itu merupakan anak-anak yang belum balik tapi sudah meninggal dunia. Anak-anak yang belum pernah menanggung dosa tapi sudah meninggal dunia, kelak bertempat di surga. Itu pelayan-pelayan surga. Lalu makan iya, kula panjenengan makan minum iya. Dua tinggal metik. Air sungainya ada air susu, ada air madu, ada air khamr atau arak. Tapi kok halal itu. Terus tadi masak apa itu? Kemudian tidak buang air besar, tidak buang air kecil, karena apa yang diproses di tubuh penduduk surga itu akan berubah menjadi keringat, keringatnya itu menjadi minyak wangi. Terus wangi ini begitu. Jadi masak apa aja dengan itu? Anu bingung pada aktivitas itu nah. Ben mboten napa jenengan sing ngaji kula mirengaken ngoten niku nggih. Mboten napa sareng-sareng. Nggih mboten napa kan? Nggih. Nah, seneng apa ngoten niku. Asline ngaten niki kok saumami jenengan sing apa enggak ada pengetahuan bab napa ngoten niku kula sing belajar ngoten nggih enak. Ya diuri napa dodol gedang cek lancar. Gawe napa gawe kue cek laris. Kebon cek enak. Pripun Bu, sampun napa? Niku nggih, untuk surga nggih. Aku kula jenengan ini kula Ustaz ngususaken yoga niku kula doain ini kula sing lengkap ngoten iki. Oh nggih. Doa sing lengkap nggih. Kula nyatet ngoten lho. Kali gak kompet kan gowolan. Nggih. Mengenai Yai Muhammad Al-Ghani itu tentunya doanya banyak. Tapi Yai Muhammad Al-Ghani itu beliau ini. Kalau hubungannya dengan sini ya kenalnya dengan Mustafa ini, makanya ada tugasan Ustaz Amni ini. Kalau Yai Muhammad Al-Ghani ini untuk masalah anak, dia ini sempat puasa 3 tahun. Istirahat. Makanya Yai Muhammad Al-Ghani ini kalau untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya itu menggunakan hal-hal yang berat-berat. Tapi kalau untuk masyarakat umum dikasih yang ringan-ringan. Boten diwali itu masyarakat abot dan dia mbak enten. Yai Muhammad Al-Ghani ini kalau ceritakan sing abot dhisik. Ya. Puasa 3 tahun. Tahun pertama niku diniati nirakati diri sendiri. Tahun kedua diniati untuk nirakati keluarga. Tahun ketiga diniati untuk nirakati santri. Yai Muhammad Al-Ghani. Artinya kalau punya hajat, punya keinginan untuk anak, itu salah satu caranya adalah puasa. Akhirnya yang Yai Muhammad Al-Ghani ini memiliki seorang anak hafidhah hafal Quran. Namanya Ning Fatul. Tidak hanya hafal Quran, beliau bisa mengajak santriwati yang lain juga untuk hafalan Quran. Kalau 10 aja lebih yang sudah hafal. Dari sini sudah jelas ya. Nah, tapi kalau beliau sendiri mengajari jamaahnya, mengajari orang yang mengaji kepada beliau, itu cukup dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bisa untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang yang masih hidup juga bisa. Kalau untuk yang orang meninggalkan khususan ila ruhi, karena arahnya ke rohnya, jiwanya. Tapi kalau untuk yang masih hidup
Berarti Al-jasad. khususon ila ruhaniyati wa jasadi sinten. Ruhnya dan jasadnya. Khususon, monggo sareng-sareng khususon ila ruhaniyati wa jasadi Bu Ani. Sebenarnya bahasa Arab itu namun perantara ya, bahasa Arabnya perantara. Kok bisa ya alhamdulillah, kok kita kesulitan, tidak usah kita persulit. Khususon atau khusus untuk anak saya namanya sinten, mboten nggih mboten apa Bu. Nanti sing wabut-wabut malah mboten sida-sida. Padahal ngedungane tiyang sepah niku mandi. Khususon ila ngoten to Ustaz. Nggih. Ila al-jasadi. Berarti ruhi mboten hari ini. Ruhaniyati wa jasadi. Khususon ila ruhaniyati wa jasadi. Ruhaniyati wa jasadi. Ilarwi ku arwah. Oke, untuk ruhnya dan jasadnya dan jasadi. Nggih boten napa Bu? Kula mau batas. Ilah hadirati namine ngeten binti ngeten. Nggih. Boten. Boten napa. Salah nggih. Ilah hadirati niku salah. Boten. Kok susah sing salah iki apa? Kalau gambarnya kayak niru Bu, masalah banding-bandingakan mungkin bahkan luwih saya jenengan, mungkin dalam segi keikhlasannya mungkin ya bisa seperti itu. Ngeten Ustaz, kula nyatakan ya, kula hadiahkan al-Fatihah ini untuk bisa sendiri sebut namanya ngoten. Apa bahasa Indonesia ku Iya. Sing damel bahasa Jawa, bahasa Indonesia niku sinten sih? Loh, kok bingung. Manusia. Nah, manusianya ngarang. Tentunya niku mboten nanggung nggih Pak. Mboten salah. Tapi nek saged susah suwawu. nggih monggo. Boten niku nggih boten napa. Oh, Mesti boten iya. napa. Al-jasadi. Sama iki saya hadirati namine Secara umum yang jelas ada tuntunan ulama itu kita mendoakan siapapun itu seperti kirim surat. Ketika kirim surat dicatat alamatnya jelas itu kan mudah nyampai. Jadi kan mendoakan orang hidup, orang meninggal, kalau kirim surat alamatnya lengkap itu disimbolkan dengan nama yang jelas. Buatan umum. Pokoknya ten niku. Sanes beres Bu. Beres itu bener. Bahkan itu lebih bagus. Jadi bukan kesesuaian ya. Memang kesusahan Ustaz. Kulo mang gimana mriki. Dia tidak salah ucap dan Saya mangke jam 9 malam. aku langsung lagi. Boten langsung kan Wali Limo. Ngeten nggih. Kulo kemarin itu ketemu dengan salah satu sahabat, teman senior ten pondok. Yang mbak niku dipek mantu kali kiai ten Sumber Pucung. Sebelum proses dipek mantu niku piyambake diisi khoroi kali kiai niku. Diisi khoroi hanya dengan nama panggilan saja. Ternyata hasil istiqorohnya jelek. Akhirnya setelah beberapa bulan diistiqoroi lagi dengan nama yang lebih lengkap. Istiqorohnya bagus. Artinya memang
seperti yang disampaikan sama Ibu Okta tadi itu bisa jadi lebih bagus kan, lebih saya lebih lengkap. Tapi balik-balik niku boten wajib. Jenengan dados tiyang sepa pun ndongaaken yugane niku pun oke niku. Mosok badhe kliru arahe. Donga niku boten boten wajib. Niku boten. Tapi lu ya sae sing boten napa, Bu. Niki wau lek pancen kepingin sing niru ya Mbak khususon ila ruhaniyati wa jasadi. Ruhaniyati wa jasadi. Khususon ila ruhaniyati wa jasadi. Apa juga di ambil pada ruhaniyati wal jasadi. Apa di sisi ruhaniyati iyo. Ini dulu ya. Oke, ini pun saya nggih kenyataannya dengan teman saya nggih. Cuman kita perlu ini rada angel tapi harus saya sampaikan. Kita tetap harus yakin tentang ud'uuni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku tentu akan kukabulkan. Itu tadi kan contoh bentuk permintaan atau doa gitu. Cuman kita sering salah paham, seolah-olah doa dikabulkan itu tentu pas dengan apa yang diminta. Lek boten sesuai berarti nggak dikabulkan gitu. Maka ini yang tugas saya untuk meluruskan. Dalam kitab Tausyekh niku Imam Nawawi niku menerangkan bahwa ya Allah supaya kula napa tausyekh napa kasifah kok kitabe wonten niku. Itu bentuk pengabulan doa itu ada kalanya memang sesuai dengan yang diminta, ada kalanya tidak sesuai dengan yang diminta tapi dihindarkan dari bahayanya, ada kalanya kelak dikabulkan di akhirat. Nah, jadi masalah doa ini tetap bagus untuk dilaksanakan, cuman masalah hasilnya kita tidak bisa memaksakan. Allah alam shawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku kok keringat dingin ini ya. Ilah ruhaniyati ilah ruhaniyati wal jasadi. Ilah khususon ilah. Ya benar. Khususon ilah ruhaniyati wal jasadi. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kus, lagi lah ya Allah. Ayo kena semua sih nanya. Oh, Namen, assalamualaikum.